Halo kawan fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Setiakusuma. Dalam konten kali ini saya akan membahas atau mereview yaitu aplikasi kamera yang bisa digunakan oleh iPhone. Mungkin nanti bisa cari-cari ya untuk Android, bisa yang cocok dari aplikasi kamera yang saya akan gunakan sekarang apa. Tapi saya sekarang akan menggunakan aplikasi yang memang support di iPhone, yaitu Varlens. Halo Bang Fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Setiakusuma. Dalam konten kali ini saya akan membahas atau mereview yaitu aplikasi kamera yang bisa digunakan oleh Android maupun iPhone. Aplikasinya apa? Yaitu Varlens. Nah, kenapa sih saya membahas mengenai aplikasi Varlens? Menurut saya aplikasi ini gitu ya, komplit gitu ya dari sisi kamera gitu ya. Bahkan ini bisa digunakan bagi para pemula yaitu fotografer handphone untuk mencoba untuk profesional gitu ya, karena menurut saya aplikasi Varlens ini bisa digunakan untuk memotret dengan bagus ataupun keren gitu ya. Nah, seperti apa nanti prosesnya, yaitu aplikasi Varlens itu toolsnya ada apa aja, pokoknya ini sangat komplit dan sangat enak untuk digunakan bagi para fotografer handphone gitu ya. Prosesnya seperti apa? Yuk kita lihat. Oke, saya akan langsung saja gitu ya buka dari aplikasi Varlens ini. Ya, oke. Aplikasi Varlens ini sebetulnya saya baru mencoba ya, tetapi ketika saya mencoba di sini banyak sekali tools ataupun mode-mode yang bisa atau banyak yang bisa kalian explore gitu ya. Bahkan di sini otomatisnya sangat jelas sekali gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan membuka aplikasi yaitu Varlens yang bisa digunakan oleh kamera handphone ataupun Android maupun iPhone. Oke, kita sudah buka di aplikasi Varlens ini. Pertama untuk membuka kita tentukan dulu ya, ada memang mode manual ataupun otomatis gitu ya. Pilih yang kalian suka dan kalian bisa explore gitu ya. Nantinya kalian bisa bagaimana teknik-teknik fotografinya sehingga mensupport dari gambar yang kalian ciptakan gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat gitu ya, ada otomatis, ada portrait ataupun lainnya ataupun manual gitu ya. Bahkan di otomatis ini gitu ya, kita bisa memilih filter. Wah, ini filternya keren-keren sih menurut saya ya. Ini kita bisa lihat. Oke. Nah, filternya keren-keren. Ada filter alam yang memang nantinya kita bisa edit lagi gitu ya. Tetapi filter yang sudah ada di dalam aplikasi ini sebetulnya sudah, menurut saya sudah oke gitu ya, dibandingkan aplikasi-aplikasi lainnya. Ini sangat oke sekali. Oke, nah lihat, bisa lihat. Oke. Nah, ini adalah mode dari otomatis gitu ya, filter-filternya. Oke. Nah, bahkan di sini juga ada kriteria-kriterianya, bahkan kita bisa gunakan tipe-tipe kameranya gitu ya. Ada f2 gitu ya. Ada T2 gitu ya, ada Intex Z80 gitu ya. Ada kamera 67. Nah, mungkin ini adalah sebuah efek-efek ataupun filter-filter yang bisa teman-teman gunakan kayak gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa bisa mengeksplornya, bisa menggali ataupun untuk mendapatkan sebuah gambar yang bagus. Terus ada lagi lensanya. Oke. Kita bisa lihat lagi lensanya. Nah, ini ada lensa bawaan dari kameranya ataupun lensa anamorphic. Jadi mungkin bisa lebih wide ataupun efeknya ya, efek yang dihasilkan. Nah, oke. Kita kembalikan lagi ke mode biasa. Kita akan lihat mode dari kameranya, ada bawaan dan anamorphic. Bentar. Oke. Nah, ini kamera bawaan dan ini anamorphic. Nah, nanti bisa bandingkan ya. Oke, saya coba dulu ya lensanya. Oke, ini anamorphic. Ini bawaan, sorry. Nah, ini adalah lensa anamorphic. Nah, nanti bisa lihat dari
hasilnya gitu ya. Lalu kita akan coba dari mode manual. Nah, ini yang andalan dari aplikasi Farlens adalah adanya mode manual. Nah, mode manual ini tentunya menarik sekali. Ini bisa bagaimana kita mengatur sebuah ISO, shutter speed, bahkan diafragma kayak gitu ya, dengan keleluasaan dari fotografernya. Oke, tentunya sebelum teman-teman untuk memotret melakukan mode manual, di Farlens ini memang agak sedikit kendala, yaitu bagaimana teman-teman ketika menggunakan Farlens Pro gitu ya, apalagi dengan mode manual itu ternyata berbayar gitu ya, sehingga teman-teman ketika memiliki sebuah aplikasi yang memang cocok untuk memotret, tetapi memang itu dilakukannya adalah pembayaran gitu ya, mungkin itu balik lagi ya, bagaimana teman-teman bisa menggunakan dan bagaimana kesukaan ataupun ketertarikan dari aplikasi itu. Nah, tentunya ketika menggunakan manual, balik lagi, ini adalah aplikasi yang berbayar gitu ya. Tapi ketika ingin melakukan pemotretan dengan Farlens ini dengan mode otomatis, tentunya ini tidak ada pembayaran. Ini bisa dilakukan secara gratis gitu. Tapi tentunya di aplikasi Farlens ini tentunya menarik untuk kalian dapatkan, sehingga ini sangat cocok sekali bagi para fotografer pemula untuk menggunakan software ataupun aplikasi dari iPhone ataupun Android. Oke, tentunya saya akan menggunakan mode-mode yang memang secara gratis bisa kalian dapatkan di aplikasi Farlens ini gitu ya. Contohnya tadi di otomatis gitu ya. Sebelum kita memotret, pastinya saya melihat dulu apakah di sini menggunakan JPEG ataupun menggunakan RAW gitu ya. Ini bisa kalian atur kayak gitu ya. Saya akan menggunakan JPEG karena memang lebih simpel gitu ya. Beda dengan kamera, untuk menggunakan RAW mungkin ada tahapan editing dengan menggunakan software Adobe ataupun lainnya kayak gitu ya. Nah, saya akan bermain atau menggunakan sebuah filter dari apa yang sudah disediakan dari aplikasi Farlens yang gratis ini gitu ya. Ada alam mungkin, terus lebih mudah, ada dengan atmosfer min gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat. Oke, kita coba lihat dari efek dari film Kodak ini gitu ya. Coba aja lihat ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, nah kita bisa lihat langsung ya dari hasilnya sedang proses. Oke, cukup lumayan lama gitu ya hasil prosesnya. Nah, oke. Di sini enaknya dari aplikasi Farlens ini kita bisa langsung melakukan sebuah editing, yang mana editing ini juga bisa dilakukan dengan beberapa tahapan gitu ya, ataupun tools-tools yang bisa kalian gunakan. Ada memang bisa kalian gunakan dari sisi kecerahannya ataupun ketajaman ataupun saturasi yang bisa kalian rubah kayak gitu ya. Ini memang tergantung selera gitu ya dari editing sebuah foto itu. Kalaupun memang kalian tidak membutuhkan editing dan efek yang digunakan itu sudah pas, kalian bisa langsung publish ataupun gunakan sebagai bahan karya apalah gitu ya. Oke, lalu saya akan coba untuk efek lainnya. Nah, sebelum menggunakan efek lainnya, di sini tentunya ada tools-tools yang memang bisa kalian gunakan, yaitu zoom in ataupun zoom out gitu ya. Zoom in ya, ini bisa sampai 77 mili kayak gitu ya. Ataupun zoom outnya bahkan bisa menggunakan 51 mili. Dan zoom out lagi bahkan bisa sampai ultra wide, ini bisa nyampe 13 mili gitu ya. Nah, ini bisa mencakup yaitu dengan ultra wide gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya ini bisa kalian explore sendiri sih ya. Nah, ketika akan memotret, tentunya teman-teman bisa menggunakan garis grid gitu ya, untuk tahu bagaimana komposisi-komposisi mana yang ingin ditempatkan untuk objek utama gitu ya. Apakah memang garis grid ini bisa kalian gunakan untuk membantu pemotretan? Menurut saya garis grid ini untuk fotografer pemula ini sangat membantu untuk menempatkan sebuah posisi dari
objek tersendiri. Nah, sebetulnya kalau far lens ini dari sisi yang gratisnya memang hanya otomatis ataupun potret. Nah, potret ini sebetulnya digunakan untuk apa? Untuk bagaimana dia menghasilkan sebuah efek blur ataupun bokeh. Bukan menghasilkan sebuah foto yang seperti tadi, efek yang memang secara keseluruhan jelas kayak gitu ya. Tapi potret ini menggunakan sebuah efek yang blur ataupun bokeh, menghasilkan sebuah background dari objek utama ini blur. Kita coba lihat. Oke, filternya kita ganti dulu. Oke, filter biasa ya. Oke, untuk bagian potret gitu ya. Karena di sini memang ternyata dari sisi pengaturan diafragma itu ketika menggunakan diafragma di bawah 5,6, ternyata itu memang kita harus menggunakan Far Lens Pro. Yang memang Far Lens Pro ini kita harus membayar atau membeli gitu ya dari aplikasi Far Lens Pro. Nah, tetapi saya lihat bahwa ketika kita menggunakan f5,6 di mode potret ini juga sebetulnya sudah cukup gitu ya, karena ini juga sudah mewakili dari blurnya. Coba Cak, sini lihat sini. Oke, satu. Oke, satu, dua, tiga. Nah, ini juga menurut saya sudah mewakili dari efek blur yang memang ini cukup lumayan bagus gitu ya, efek blurnya gitu ya. Jadi tidak harus dengan f2,8 maupun f2,4 yang memang terlalu blur gitu, sehingga menghasilkan sebuah foto yang memang kurang apa ya, kurang berbicara terhadap apa yang kita potret gitu ya. Nah, memang ada saatnya kita menggunakan sebuah efek blur ketika akan menghasilkan sebuah foto yang memang kita ingin lakukan gitu ya. Tapi ada saatnya kita memotret ingin capture dari objek utama dan sekitarnya kayak gitu ya. Oke, coba lagi Cak. Oke ya. Oke, lihat sana aja Cak, jangan lihat ini. Oke, sip. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini sudah lumayan bagus menurut saya dengan mode potret yang memang f5,6 tapi menghasilkan sebuah efek blur ataupun bokeh. Nah, tools dari Far Lens ini juga ada selang waktu ini mungkin bisa menggunakan sebuah video kayak gitu ataupun light trial gitu ya. Ini juga bisa digunakan dengan karya video kayak gitu ya. Nah, sebetulnya kita mengeksplor dari sisi otomatisnya karena memang manual ini juga berbayar, sehingga ini juga harus membutuhkan Far Lens Pro. Tapi menurut saya Far Lens Pro ini lumayan bagus dari aplikasi kamera, sehingga foto-foto yang dihasilkan juga lumayan oke gitu. Jadi teman-teman fotografer ataupun yang mau jadi fotografer handphone tentunya harus mengenal dulu Far Lens dari aplikasi kamera Android dan iPhone gitu ya. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dimanapun kalian berada. Enjoy kontennya, salam sudut fotografi.